Perkenalkan, saya Yosua dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 0608 138 1722054 dengan dosen pembimbing Dr. Eli Susanti MPD. Di sini saya akan mempresentasikan pembuktian teorema isomorfisme kedua. Teorema isomorfisme kedua berbunyi, jika H dan K adalah subgrup dari suatu grup G dan H subgrup normal dari G, maka H irisan K subgrup normal dari K dan K grup faktor dari H irisan K isomorfik terhadap HK grup faktor dari H. Di sini, materi pendukung yang saya gunakan adalah fungsi, grup, subgrup, koset, subgrup normal, grup faktor, homomorfisme, kernel, isomorfisme. Untuk pembuktian teorema isomorfisme kedua berbunyi, jika H dan K adalah subgrup dari suatu grup G dan H subgrup normal dari G, maka H irisan K subgrup normal dari K dan K grup faktor H irisan K isomorfik terhadap HK grup faktor dari H. Pembuktiannya kan diketahui G adalah grup, maka H subgrup dari G, K subgrup dari G, dan H subgrup normal dari G. Akan dibuktikan pertama, H irisan K subgrup normal dari K. Kedua, K grup faktor H irisan K isomorfik HK grup faktor H. Untuk buktinya, yang pertama, akan dibuktikan bahwa H irisan K subgrup normal dari K. Misal, K kecil anggota dari K dan X anggota dari H irisan K. H irisan K adalah subgrup normal. Terdapat di teorema subgrup normal. Dari definisi subgrup normal, kita mendapat K kecil H irisan K sama dengan H irisan K kecil. Ini adalah koset kiri sama dengan koset kanan. Sehingga K kecil, X kecil, K inverse sama dengan kan di sini kita misalkan X anggota dari H irisan K. Maka H irisan K inverse itu dengan sifat asosiatif kita mendapat H irisan K inverse. Nah, kita tahu bahwa K dengan K inverse adalah identitas. Maka dari itu H irisan K identitas. Nah, dengan eksistensi identitas kita mendapat H irisan K. Ambil sembarang K kecil anggota dari K, karena Kx K inverse sama dengan H irisan K dari ini, maka H irisan K kecil yaitu koset kanan sama dengan K, karena H irisan K itu sama dengan Kx K inverse, di mana Kx K inverse ini adalah KH irisan K min 1, maka KH irisan K inverse K kecil. Dengan sifat asosiatif kita dapat KH irisan K inverse K. Dengan kita tahu juga bahwa K inverse K adalah identitas, maka dari itu kita mendapat KH irisan K identitas. Elemen identitas. Dengan eksistensi identitas sifat dari grup kita dapat H irisan K, karena H irisan K kecil sama dengan K kecil H irisan K atau koset kanan sama dengan koset kiri, maka terbukti bahwa H irisan K subgrup normal dari K, di mana H irisan K itu dikatakan subgrup normal dari K jika koset kanan sama dengan koset kiri. Untuk yang kedua, akan dibuktikan K grup faktor dari H irisan K isomorfik terhadap HK grup faktor dari H. Kita definisikan
HK membagi H sama dengan HK H, HK anggota dari HK, H kecil AK kecil anggota dari HK, sama dengan KH, K anggota dari K. Kenapa ini bisa berubah jadi KH? Dengan sifat asosiatif, kita mendapat K, H kecil H, di mana H kecil H adalah anggota dari H, sehingga H kecil H sama dengan H. Maka dari itu, kita mendapat KH, K anggota dari K. Misalkan suatu pemetaan F, yaitu K ke HK membagi H, FK sama dengan KH. Karena kita di sini telah mendefinisikan HK membagi H itu KH. Langkah yang pertama akan ditunjukkan F terdefinisi dengan baik. Ambil sembarang K1 dengan K2, anggota dari K, sedemikian sehingga dengan definisi fungsi kita mendapat FK1 sama dengan FK2 dengan kita definisikan yang di atas tadi bahwa FK1 sama dengan K1H dan FK2 sama dengan K2H, maka kita mendapat K1 sama dengan K2. Jadi terbukti F terdefinisi dengan baik. Kemudian akan ditunjukkan bahwa F homomorfisme. Ambil sembarang K1, K2, anggota dari K, sedemikian sehingga FK1 sama dengan KH. Di mana sama KH, karena di sini K1, K2, K ini kita rubah menjadi K1, K2H. K1 sama dengan K1H, K2H sama dengan, di mana K1H adalah fungsi adalah pemetaan, kita definisikan di atas tadi pemetaan K1, di mana K1H sama dengan FK1, K2H sama dengan FK2. Terbukti bahwa F adalah homomorfisme. Tunjukkan bahwa langkah ketiga adalah tunjukkan bahwa F onto. Ambil KH anggota dari HK group faktor H, sehingga terdapat K kecil anggota dari K, maka FK sama dengan K kecil H yang kita definisikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa F onto. Langkah keempat akan ditunjukkan kernel F. Didefinisikan di atas. Yang pertama kita akan memetakan K ke HK group faktor H dengan FK sama dengan KH menggunakan teorema isomorfisme pertama, yang ini K group faktor kernel F isomorfik terhadap FK, akan ditunjukkan kernel F sama dengan H irisan K. Kernel F sama dengan K anggota dari K, FK di mana FK sama dengan H. Kernel F sama dengan K anggota dari K, di mana FK ini kita definisikan di atas adalah KH sama dengan H. Kernel F sama dengan K anggota dari K, di mana K anggota dari H sama dengan, karena K anggota K dan K anggota H, maka H irisan dari K, H irisan K. Maka sesuai dengan teorema isomorfisme pertama, yang ini, karena kernel F tadi sama dengan H irisan K, maka kita dapat K group faktor dari H irisan K isomorfik terhadap HK membagi HK group faktor dari H. Karena telah terbukti bahwa F K ke HK membagi H adalah grup homomorfisme onto dan kernel F sama dengan H irisan K, maka terbukti bahwa K group faktor H irisan K isomorfik terhadap HK group faktor H. Kesimpulannya, teorema isomorfisme kedua dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa F dipetakan tepat satu sehingga terdefinisi dengan baik tunggal bersifat homomorfisme surjektif dan surjektif atau onto.
Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan jika ada salah saya mohon ampun. Saya ucapkan selamat pagi.